Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi dinding sel. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Agustinawati. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Umrah Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya sarankan kepada teman-teman agar selalu stay at home, gunakan hal-hal yang bermanfaat saat di rumah. Oke, saya lanjutkan. Struktur dan fungsi dinding sel. Jadi, ketika kita membahas ini, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan dinding sel tersebut. Jadi, dinding sel adalah struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Jadi, dinding sel juga disebut sebagai ciri khas yang dimiliki oleh tumbuhan seperti bakteri, fungi, jamur, dan alga. Nah, jadi meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya itu berbeda, dinding sel itu juga menyebabkan dia tuh nggak bisa berkembang dan tidak bisa bergerak, seperti layaknya sel tumbuhan. Selanjutnya yaitu dinding sel juga menentukan bentuk sel tumbuhannya. Dinding sel memiliki beberapa fungsi lain yang mencakup menjaga integritas struktur sel, seperti bertindak sebagai garis pertahanan terhadap berbagai faktor eksternal serta menampung berbagai saluran seperti pori dan reseptor yang mengatur berbagai fungsi sel. Oke, selanjutnya yaitu tergantung pada jenis sel tumbuhannya. Jadi nggak semua sel tumbuhan. Yang pertama itu seperti dinding selnya dapat berisi berbagai jenis polisakarida. Apa sih polisakarida? Jadi polisakarida adalah polimer karbohidrat. Lalu protein dan aromatik yang berkontribusi pada struktur berlapis banyak. Nah, untuk sebagian besar tumbuhan, struktur ini menjadi dinding sel primer dan sekunder yang dapat bervariasi dalam fungsi morfologi dan umum. Ini adalah gambar dari dinding sel. Di sini terdapat ada epidermis, ada cortex, ada vascular cylinder. Selanjutnya yaitu dinding sel tumbuhan tingkat tinggi. Jadi dinding sel itu hanya terdapat dalam sel tumbuhan tingkat tinggi, tidak ada di dalam sel tumbuhan tingkat rendah. Jadi selanjutnya dinding sel tumbuhan dapat bersifat relatif tipis dan lentur ataupun tebal dan kaku. Nah, hal ini tergantung terhadap kematangan selnya gitu ya. Jadi dalam lingkungan yang berair, dinding sel itu dia berperan sebagai melindungi protoplasmanya agar si protoplasmanya itu tidak lisis. Nah, tumbuhan yang tumbuh tergantung di udara memerlukan dinding selnya untuk mencegah hidrasi sel. Jadi bukan hanya hidrasinya selnya saja gitu. Selain itu, dia juga tetap berperan menyokong sel tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sel. Jadi, fungsi sel itu terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama itu menyokong struktur dan bentuk selnya. Jadi itu dinding sel itu tempat menyokong struktur dan bentuk selnya gitu kan. Yang kedua itu sebagai perlindungan terhadap infeksi dan stres mekanik. Seperti apa ya? Seperti contohnya itu serangga atau patogen 3, pemisah bagian dalam sel dari lingkungan luar. Yang ketiga yaitu yang ketiga, di sini ada kesalahan. Ternyata di sini nomor 4. Jadi ketiga itu ada transportasi zat dan informasi dari bagian dalam sel keluar.
Yang selanjutnya yaitu membantu dalam regulasi osmotik. Selanjutnya yaitu ada komunikasi antar sel. Selanjutnya pencegah pecahan sel karena tekanan tugor. Yang terakhir membantu difusi gas masuk, keluar dan keluar masuk dari sel tersebut gitu ya. Selanjutnya ada pembentukan dari dinding sel. Jadi pembentukannya itu secara khusus matriks polisakarida itu sebagai bahan dasar dinding sel disintesis dengan bantuan enzim di badan Golgi. Kemudian disekresikanlah ke dinding sel melalui fusi membran vesikular ke membran plasma. Selanjutnya itu ada struktur dinding sel terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada lamela, ada silinder, yang kedua itu ada dinding primer, dan yang ketiga itu ada dinding sekunder. Yang pertama itu ada lamela tengah, di mana lamela tengah itu lapisannya itu terluar atau di luar, dan pertama yang terbentuk sebagai selama pembelahan selnya gitu. Yang kedua itu ada dinding sel primer. Jadi ada banyak ya poin-poin tentang dinding sel primer tersebut. Ada sekitar 5 poin. Yang pertama itu fleksibelnya tipis. Kenapa tipis? Karena dia dapat diperlukan oleh pektin, oleh hemiselulosa dan glikoprotein. Yang kedua itu ada mikrofibril. Kenapa mikrofibril? Karena pada dinding selnya itu primer tersebar acak. Jadi dia nggak monoton ya. Jadi dia tuh acak. Dalam suatu matriks yang amorf sesuai dengan fungsinya yang mampu melentur dan memanjang bersama-sama dengan protoplasmanya. Yang ketiga itu ada kadar hemiselulosa lebih tinggi. Jadi kadar hemiselulosanya harus lebih tinggi daripada kadar selulosa yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada terdapat pektin pada dinding primernya. Yang keempat, mikrofibril selulosa dilapisi oleh hemiselulosa. Apa hemiselulosa? Maksudnya itu yaitu saling satu sama lain pektin. Selanjutnya itu yang ketiga atau yang terakhir ya dari struktur dinding sel ini, yaitu tentang dinding sel sekunder. Yang pertama itu dia tuh tebal. Kenapa tebal? Karena dia tuh terbentuk di dalam dinding sel primer, sangat kaku, kuat, selulosa, hemiselulosa dan lignin. Yang kedua, mikrofibril tersusun sejajar dan sesuai fungsinya. Mikrofibril kaku, dia tuh tidak memanjang ya. Jadi dia nggak memanjang, sedang-sedang aja gitu. Yang ketiga itu kadar hemiselulosa rendah dan kadar selulosa lebih tinggi. Yang terakhir, dinding sekunder terbentuk setelah sel mencapai ukuran maksimum. Oke, selanjutnya kita melihat karakteristik ya, karakteristik dari dinding sel. Yang pertama itu seperti dinding primer dan dinding sekunder. Yang pertama kita lihat adalah karakteristik dari fleksibel dan ekstensibilitas. Jadi kalau fleksibilitas ini di dinding primernya itu dia tinggi ya, sedangkan di dinding sekundernya dia lebih rendah. Dan selanjutnya itu ada ketebalan. Di ketebalan dinding primernya itu dinamis, sedangkan di sekundernya itu statis. Selanjutnya yaitu ada susunan mikrofibril. Nah, di dinding primernya itu tidak ada ya, sedangkan di dinding sekundernya itu lapisannya sejajar. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Yang selanjutnya itu ada pertumbuhan. Pada dinding primernya dia itu bersifat dari multinet, atau sedangkan di sekundernya itu ada aposiasi. Selanjutnya itu ada kadar selulosa.
itu lebih rendah yaitu 30%, sedangkan di dinding sekundernya itu lebih banyak yaitu 50-80%. Selanjutnya itu ada kadar hemiselulosa, itu sekitar pada dinding primernya itu sekitar 50%, sedangkan pada dinding seluruhnya sekitar 5-30%. Selanjutnya itu ada kadar lipid. Kadar lipid ini pada dinding primernya dia sebanyak 5-10%, sedangkan pada dinding sekunder itu sebanyak sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Terakhir, masih ada lagi, yaitu kadar protein. Itu sama, sekitar 5-10% di dinding primernya, seperti yang lipid tadi ya. Terus di dinding sekundernya itu lebih rendah sampai tidak ada bahkan. Yang terakhir itu ada lignin. Lignin itu di dinding primernya tidak ada, sedangkan di dinding sekundernya itu rendah sampai tidak ada. Oke. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya tentang struktur dan fungsi dinding sel. Saya minta maaf ketika dalam penyampaian materi ini terdapat kesalahan, karena sama-sama kita ketahui bahwa kesalahan itu ada pada diri saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.